Kita lanjutkan. Kemarin sudah selesai kita fasal yang pertama, sekarang kita masuk ke fasal yang kedua. Faslu fi adabil Quran, ya. Ini fasal tentang adab Al-Quran, adab Al-Quran, atau yang juga disebut dengan akhlak. Akhlakul Quran darbani, akhlak Al-Quran ada dua macam. Ahaduhuma at-takhalluqu bi khasa'isil ubudiyyah kadzulli wal id'an, ya. Yang pertama adalah takhalluq. Takhalluq itu apa? Berusaha untuk membiasakan sesuatu kemudian menjadi karakter, menjadi akhlak, itu namanya takhalluq. Jadi ada tuntutan untuk senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi kebiasaan, dan kalau sudah menjadi kebiasaan maka tidak lagi berpikir kalau untuk melakukan sesuatu, itu namanya takhalluq. Contoh orang yang misalnya apa? Ini kalau dilanjutkan khasa'is al-ubudiyah, yang pertama itu takhalluq dalam ubudiyah kepada Allah, dalam khusus untuk ubudiyahnya, ya. Apa itu? Misalnya disebutkan di sini adalah kadzulli wal id'an, yaitu merendahkan diri dan kepatuhan, rendah di hadapan ataupun kerendahan diri dan kepatuhan. Nah, yang kedua Pak, watsani wa takhalluqu bi ba'di sifatir rububiyyati kal adli wal ihsan. Yang kedua, takhalluq dengan sebagian sifat-sifat rububiyahnya Allah seperti berbuat adil dan berbuat ihsan. Ini ya. Itu bagian yang pertama tentang apa? Tentang akhlakul Quran yang ada dua macam itu. Nah, lanjutannya kemudian fa inna sifati ilahiyah ilah dzarbani, dan diantara dan sesungguhnya sifat-sifat ketuhanan itu ada dua macam. Yang tadi sifat-sifat ketuhanan, sifat rububiyah itu. Ahaduhuma mukhtassun bihi kal azaliyati wal abadiyati, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama itu khusus sifat Allah yang memang tidak boleh ditiru. Mukhtassun bih, kekhususan buat Allah itu. Seperti azaliyah nggak bisa, ya, nggak bisa dilekatkan ke makhluk. Ya, azali, zaman azali, azali itu apa ya? Ya nggak kebayang kapan mulainya. Kemudian keabadian, wal awwal wal zahir wal batin, gitu loh. Wal awwalul akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, itu adalah mukhtasun bih. Contoh mukhtasun bih, contoh sifat yang melekat khusus Allah, itu ya, khusus Allah. Demikian juga keabadian, nggak ada makhluk yang abadi kan. Maka kalau ada orang meninggal, dulu kan Rasulullah ketika wafat itu kan, Umar kan marah kan, siapa yang ngomong Nabi wafat? Kan saya penggal lehernya. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq kemudian keluar dari rumah Nabi sambil membaca ayat apa itu? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah. Itu ada juga maka Muhammadun kalau di surah Al-Anbiya itu wa ma kana li basyarin min qablikal khuld. Surah Al-Anbiya ayat 34 tuh, wa ma kana li basyarin min qablikal khuld. Allah sekali-kali tidak menjadikan sebelum kamu itu orang yang abadi, tidak ada, mati. Keabadian itu hanya apa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Itu kemudian juga sifat wal ghina, Allah yang tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila wallahu wal ghaniyul hamid, itu hanya milik Allah. Kalau manusia selalu fuqara ila Allah, fakir, butuh kepada Allah. Demikian juga sifat yang lain itu. Yang pertama begitu. Jadi ada sifat yang melekat pada
Allah seperti azali, abadi, wal ghina 'anil akwan, yaitu tidak butuh dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Wasani yumkinu takhalluqu bih, yang kemungkinannya bisa diikuti. Itu pun menurut beliau ini ada dua macam juga. Yang pertama, la yajuzu takhalluqu bih, ya ini melekat pada manusia bisa, tapi itu nggak boleh diikuti. Allah itu memiliki sifat yang kemudian di manusianya juga ada, tapi manusia nggak boleh ngikuti itu. Kalau yang tadi kan manusia nggak ada, yang abadi, azali itu manusia nggak ada. Tapi ini ada, manusia punya ini potensinya itu, tapi nggak boleh diikuti. Apa itu? Kal-'azamati wal kibriya, seperti keagungan dan kesombongan. Ada yang manusia sombong nggak? Ada. Tapi itu nggak boleh. Atas nama wah, saya sombong kan mengikuti Allah, nggak boleh. Gitu. Itu sifat yang tidak boleh diikuti. Itu bedanya begitu ya. Jadi bedanya dengan yang mukhtasun bih, itu yang khusus untuk Allah, manusia nggak bisa itu. Sekali lagi, tapi ini ada yang kemungkinan bisa diteladani manusia, tapi dibagi dua lagi. Yang pertama yang tidak boleh diikuti, la yajuzu takhalluqu bih kal-'azamati wal kibriya, seperti tadi keagungan, kesombongan. Watsani wardati syari'ah bitakhalluqu bihi, yang ada tuntunan syariat yang boleh bahkan harus ya meneladani. Maka ada hadis yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kal jud, seperti kedermawanan, wal haya, apa itu? Rasa malu, kemudian apa? Wal hilm, ya, santun, wal wafa, apa itu? Aufu bil uqud, apa? Wal fa itu? Setia, kira-kira gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk apa namanya? Sifat-sifat Allah yang harusnya kita teladani, yang harus kita teladani sepenuhnya. Maka misalnya apa? Kedermawanan, rasa malu, santun, misalnya ini yang disebutnya santunnya ya al-hilm ya, karena memang sifat ini luar biasa Allah itu, maka disebutnya apa itu? Halim ya, halim. Dan moyang kita Nabi Ismail juga disebutnya apa, sebagai anak yang halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, itu untuk Nabi Ismail tuh. Tapi ada juga fabasyarnahu bi ghulamin alim, itu untuk Nabi Ishaq itu. Kalau Nabi Ishaq mendapatkan sebutan alim, kalau Nabi Ismail mendapatkan sebutan halim. Bedanya apa? Kalau alim itu ya orang yang alim, punya pengetahuan yang luas, kecerdasan yang luar biasa. Maka Nabi Ishaq itu nanti menurunkan siapa? Yakub. Yakub inilah Bani Israel, Israel yang menurunkan keturunan bangsa Israel. Sehingga Israel itu ditakdir Allah cerdas memang dari pokok pangkalnya, ujungnya itu cerdas. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari siapa? Ismail. Ya. Maka kemudian beliau tidak hanya dianugerahi fatonah, kecerdasan, tapi juga dianugerahi apa? Akhlak yang mulia. Nah, maka dari sisi itulah ada yang menyimpulkan halim itu adalah satu ungkapan sifat yang lebih tinggi posisinya, derajatnya daripada sekedar alim. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi halim itu lebih tinggi posisinya, derajatnya ketimbang sekedar alim. Buktinya Pak Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin. Ya, beliau menjadi Sayyidul Mursalin. Fatakhalluqu bidzalika ala hasabil imkan murdi lirrahman, dan berakhlak dengan demikian itu, yaitu maksudnya dengan al-jud wal haya wal hilm itu ala hasabil imkan, sesuai dengan kemungkinan, sesuai kemampuannya untuk mencapainya itu, murdin, sesuatu yang diridhoi, lirrahman oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha
pengasih gitu ya. Murghamun lisyaitan, dan dibenci. Jadi kalau kita berakhlak yang baik itu dibenci oleh syaitan. Wa yadullu ala dzalika takhalluqi ayatul Qur'an, dan ini dasarnya dalilnya banyak sekali ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wattifaqu ahlil ma'rifah wal iman, dan merupakan kesepakatan bagi orang-orang atau ahli ma'rifah, yaitu ahli yang memiliki pengetahuan dan juga yang memiliki atau orang-orang di antara orang-orang beriman. Nah, kita berhenti sejenak ya tadi tentang apa itu takhalluq, itu sudah kita sampaikan. Jadi usaha yang sungguh-sungguh membiasakan diri yang serius agar itu menjadi karakter akhlak yang baik, itu namanya takhalluq. Nah, kita tahu bahwa seluruh ritual ibadah dalam agama kita itu semuanya proses pembiasaan, ada proses pembiasaan. Nah, masalahnya kenapa orang Islam misalnya sudah dilatih oleh Allah untuk membiasakan seperti sholat misalnya. Itu kalau di Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu baik dikerjakan, mesti orang itu jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang apa? Yang sholat yang disadari bahwa itu sebuah pembiasaan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga puasa, meskipun itu yang wajib 1 tahun sekali 1 bulan, tapi kenapa Allah kok 1 bulannya itu loh? Ada proses pembiasaan, sehingga kemudian salah satu kekuatan dan kelebihan sistem pendidikan di pesantren itu kan apa? Proses pembiasaannya itu, yang itu nggak akan didapat di rumah ya, kecuali memang orang yang punya kekuatan untuk mendidik anaknya sendiri itu, tapi hampir tidak ada ya. Kalau kita baca sejarah para ulama dulu sekalipun, itu mayoritas para tokoh, para ulama, termasuk para sufi sekarang, itu pasti dipasrahin orang ya. Bapaknya memberikan dasar-dasar pendidikan secukupnya, sewajarnya, tapi selebihnya hampir tidak kita temukan orang yang dididik sepanjang hidupnya hanya oleh bapaknya. Itu nggak ada itu. Mesti keterlibatan, karena ya untuk pembiasaan apalagi dengan hubungan emosional orang tua anak itu justru terkadang menghalangi kalau untuk proses pembiasaan yang tepat. Kita kadang nggak tega lihat, misalnya nanti Anda belum punya anak sih, nggak bisa ngerasain ya, kalau kita punya anak itu nggak tega lihat anak kok misalnya tekun gitu, kadang-kadang kasihan gitu. Udahlah istirahat dulu gitu. Nah ya kayak gimana gitu. Makanya sebaiknya nggak usah lihat, terus apa itu sudah pesantren gitu. Nah, itu biasanya jadi seperti itu. Itu makanya kemudian hampir tidak kita temukan ya. Mungkin ada 1-2 tapi kita nggak temukan itu yang masif itu nggak ada. Yang pertama. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah adab ataupun pentingnya kita berakhlak yang baik. Al-Quran itu memberikan beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan betapa pentingnya kita akhlak ini. Yang pertama apa? Urgensi akhlak ya, kalau kita sebut gitulah di Al-Quran itu. Akhlak itu adalah bagian penting dari agama kita. Kalau Al-Quran mengatakan sebagai buah dari apa nih? Buah dari sikap akidah dan syariah yang kita kerjakan. Maka di surah Ibrahim ayat yang ke-24-25 itu Allah berfirman apa? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Terus apa? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kriterianya asluha sabit, akarnya kuat menghujam dalam, wa far'uha fis sama, dan pohon itu menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha, dan pohon itu berbuah ya, setiap musim atas izin Tuhannya.
Nah, para ulama kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan akar itu. Akar itu adalah maksudnya akidahnya yang mantap, iman yang kuat. Pohon itu menjulang berarti apa? Syariatnya yang istiqomah. Terus kemudian apa? Buah itu apa? Akhlaknya yang baik. Jadi tanda orang itu beragama yang baik kalau akhlaknya baik. Kira-kira itu nomor satu. Saya ulangi, tanda orang itu beragama yang baik kalau akhlaknya baik. Kalau ada orang yang sepertinya agamanya baik, ritualnya rajin, tapi kok akhlaknya buruk, berarti agamanya tidak baik. Meskipun memang ini sesuatu yang universal, tapi ini ukuran agama, mau nggak mau begitu. Ya, universal artinya itu orang non muslim pun boleh jadi ada yang berakhlak baik, kan gitu kan. Itu yang dimaksud universal itu. Tapi memang itulah tujuannya Allah menurunkan syariat itu untuk seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu dipuji oleh Allah karena apa? Akhlaknya yang baik. Surah Al-Qalam, surah Nun, ayat berapa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat berapa itu? 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi la'ala itu berarti apa? Bukan sekedar berakhlak yang baik, tapi di atas akhlak yang baik. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Pasti khusyuk. Enggak ada orang yang lebih khusyuk dari Nabi. Puasanya bagus enggak kira-kira Nabi itu? Bagus. Haji umrohnya bagus enggak? Bagus. Tapi tidak ada ayat yang memuji itu semua gitu. Wahai Nabi, sungguh khusyuk sholatmu, enggak ada. Wahai Nabi, sungguh mabrur hajimu, mantap, enggak ada itu. Yang ada apa? Wahai Nabi, engkau memiliki akhlak yang mulia. Karena apa? Tadi inti beragama itu adalah akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Penting untuk ini, itu poin kedua ya. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang urgensi pentingnya akhlak ini adalah kelompok-kelompok yang disebut sebagai komunitas golongan orang yang baik itu kalau kita lihat penjelasan di Al-Quran, kesemuanya kriteria utamanya itu karena akhlaknya yang baik. Paling tidak kalau kita pakai pendekatan kalkulasi hitung-hitungan gitu ya. Kita ambil contoh misalnya, kita mulai apa? Orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun misalnya itu. Itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini akhlak sama Allah lah. Tapi berikutnya itu semuanya itu akhlak dengan sesama itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Terus walladzina hum li amanatihim wa'ahdihim ra'un. Semuanya mayoritas lah. Nah, baru ditutup lagi tuh walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Tapi penjelasan tengahnya itu lebih banyak berkaitan dengan akhlak. Itu orang mukmin namanya, orang mukmin yang apa itu? Yang beruntung. Apalagi misalnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Kalau kita cek di Al-Quran banyak ayat yang bicara tentang ciri-ciri yang bertakwa. Dari yang paling ringkas seperti di Al-Baqarah awal ayat 2 sampai berapa itu? 2, 3, 4 lah ya, itu oke, masih 50-50 itu. Tapi ketika kita masuk misal di Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiyyin wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Terus wa atal mala ala hubbihi
dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Oke, wa aqama shalah naik lagi. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wal dharra'i wa hinal ba's. 9 kali itu disebut. Syariat ritual disebut yang paling pokok saja tadi, sholat. Di samping keimanan tadi yang disebut 5 rukun imannya. Hitung-hitungannya lebih banyak berkaitan dengan apa? Akhlak sosial kita. Tuh